Tahapan pelaksanaan hukuman mati yang akan dijalani Ferdy Sambo. Permohonan banding yang diajukan oleh Ferdy Sambo ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 April tahun 2023. Bahkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru menguatkan putusan hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan terhadap Ferdy Sambo. Diketahui Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati pasca melakukan pembunuhan berencana terhadap mantan ajudannya, Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ferdy Sambo mendapatkan vonis hukuman mati dari Majelis Hakim pada tanggal 13 Februari tahun 2023. Vonis mati yang diberikan terhadap Ferdy Sambo ini diketahui jauh lebih tinggi dibandingkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebut Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdy Sambo hukuman mati, imbuhnya. Pengertian pidana mati. Pidana mati atau hukuman mati merupakan pidana pokok terberat, disusul pidana penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan. Diketahui menurut Ruslan Salah dalam Stelsel Pidana Indonesia, 1987, hukuman mati adalah jenis pidana yang terberat dalam hukum positif Indonesia. Dulunya, hukuman mati di Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan bahwa, pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher diterhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dengan mengikat leher diterhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya. Namun kini pasal 11 tersebut diubah dan dijelaskan dalam Undang-Undang atau UU Nomor 2 PNPS 1964. Kini hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil dan dilakukan dengan cara menembak mati. Ada beberapa kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di antaranya, Pasal 104 KUHP, makar membunuh kepala negara. Pasal 111 ayat 2 KUHP, mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia. Pasal 124 ayat 3 KUHP, memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang. Pasal 140 ayat 4 KUHP, membunuh kepala negara sahabat. Pasal 340 KUHP. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu. Pasal 365 ayat 4 KUHP, pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati. Selain pasal di atas diketahui UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur mengenai hukuman mati. Diketahui pasal 118 dan pasal 121 ayat 2 menyebutkan bahwa ancaman hukuman maksimal bagi pelanggar adalah pidana mati. Pelaksanaan hukuman mati melalui proses yang panjang hingga terpidana akhirnya berhadapan dengan regu tembak. Untuk waktu pelaksanaan hukuman mati ini jaksa nantinya akan memberitahukan kepada terpidana terkait rencana hukuman mati. Jika merujuk pada UU Nomor 02 PEN 1964 pemberitahuan ini dilakukan dalam waktu 3 kali 24 jam sebelum eksekusi. Namun jika terpidana hukuman mati adalah ibu hamil maka pelaksanaan eksekusi akan dilakukan 40 hari usai anaknya dilahirkan. Sementara itu, diketahui bahwa hukuman mati bukanlah sebuah vonis yang bisa langsung dilaksanakan pasca sidang putusan. Menurut KUHP yang berlaku di Indonesia dilansir dari laman resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia ada 3 upaya hukum biasa yang bisa dilakukan oleh terpidana mati. Langkah hukum yang dapat dilakukan diantaranya adalah banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selain upaya hukum, seorang terpidana mati juga bisa memohon pengampunan atas perbuatannya. Pengampunan tersebut terdiri dari grasi, amnesti, dan abolisi. Ketiga, pengampunan tersebut dapat menghindarkan seseorang dari vonis hukuman mati yang telah didapatkannya. Tata cara hukuman mati dilansir dari laman YouTube Kompas TV yang mengutip pada pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Sementara mengacu pada pasal 1, hukuman mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.
Sementara tata cara pelaksanaan pidana mati telah disempurnakan melalui Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010.